secara meyakinkan oleh para tokoh itu bahwa pemilik akun Fufufafa di Kaskus itu adalah Gibran Rakabuming Raka gitu ya. Banyak sekali ya Pak Anton, bahasan-bahasan ya, analisa-analisa ya dari para pakar terkait dengan keberadaan Fufufafa. Bukan keberadaan akunnya, tapi Ya. kontennya. Kontennya. Ya, kontennya. Dan kalau itu memang benar, Gibran yang memiliki akun itu kemudian meminta maaf kepada Pak Prabowo, saya pikir Pak Prabowo juga orangnya legowo gitu. Ya, sepanjang penjelasannya Masuk memang akal masuk gitu ya. akal ya gitu. Karena Punten gitunya abi mah kapungkur dan masih kena anom gitu kan. Emosional gitu kan, tidak terkontrol Iya. gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kanal Koran Gala dan apa kabar .news. Kali ini perbincangan kita, saya dan Kang Firman, tidak dulu membahas soal pilkada ya. Ya, Kita tunggu perkembangan yang lain. Kita sekarang bagaimana kalau membahas soal Fufufafa. ada apa dengan Fufufafa? Ini lidah Sunda kan susah ya menyebut F. Ya. Jadi Paling enak tuh Fufufafa. pupu papa. Tapi kurang enak ya. Kalau Fufufafa itu akun baru ya. Akun baru itu. Kalau akun lama itu Fufufafa. Apa yang diingat oleh Kang Nu kalau mendengar Fufufafa? Yang diingat Mm-mm. siapa pemiliknya? Oh gitu. Iya. Kalau saya mah justru kalau mendengar Fufufafa itu mendengar salah satu iklan produk di televisi. Naon tak? Tahu nggak ininya bunyinya masih dengar nggak? Gua. Masih ingat nggak? Nggak, Gini. nggak. Fufufafa, fufu bendera. Oh Ingat iya nggak? benar. Ya, iklan salah satu Produk susu. susu. Ya. Ya. Sebab memang Fufufafa juga Fufufafa juga berkaitan dengan susu. ada Ada memang, kan memang. banyak membahas soal Iya, susu. susu, Jadi iya. kalau Termasuk susu gratis kan. Ya. ada juga Fufufafa yang eh, dinyanyikan oleh Sting tuh apa tuh? Oh iya, fa Fa ya, gitu kan. ya. Banyak ya Banyak Fufufafa ya. Fufufafa itu. Jadi Berkaitan memang dengan memang ngalieur kan saking banyak. saking banyaknya. Nah ini tentu bahasan kita itu tidak akan membahas soal Soal Sting ya. soal Sting. Tidak akan membahas tentang pendekatan dari telematikanya gitu Oh, ya. enggak lah. Dari IT-nya, Udah ada yang dibahas itu, udah banyak hukumnya yang itu mah udah orang-orang pinter lah. Iya. Kita mah mungkin akan memperbincangkan seputar fenomena yang terjadi di seputar itu gitu ya. Nah seperti gini Kang Nu ya, kemarin sejumlah tokoh itu langsung berdialog dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah gitu ya di parlemen, membicarakan soal Fufufafa itu. Dan tentu saja di ruangan itu disebut secara meyakinkan oleh para tokoh itu bahwa pemilik akun Fufufafa di Kaskus itu adalah Gibran Rakabuming Raka gitu ya. Ya kita tidak perlu menjelaskan Kaskus itu apa, terus kapan itu beredar dan segala macam, karena itu sudah menjadi pengetahuan publik lah ya. Tapi yang menarik Kang Nu ya, itu sudah diperbincangkan di gedung parlemen gitu. Iya. Itu apa maknanya ya kira-kira? Ya itu maknanya bahwa Fufufafa mungkin hal yang strategis ya, kalau sudah masuk ke parlemen dan disampaikan juga sedikit dibahas oleh para senator ya di situ ya. Iya makanya. Para perwakilan daerah, artinya ini kan menjadi sebuah isu penting gitu ya. Nah, kenapa sampai dibawa ke ruang parlemen ya, ke salah satu dari dua kamar parlemen kita. Artinya bukan mungkin ya, pastinya ini harus mendapat perhatian ya, karena isu Fufufafa ini kan berkembang terutama sekali sebelum pelantikan ya. Pelantikan ini kan artinya mungkin sebagian kalangan memandang ini sebuah isu yang harus dituntaskan gitu, karena ada beberapa
ada beberapa masalah ya. Masalahnya dari sisi IT sudah dijelaskan oleh para pakar, kemudian dari segi hukum juga sudah dijelaskan, dari hukum tata negara juga sudah dijelaskan oleh ahlinya, dari segi etika juga sudah dijelaskan, dari segi psikologi juga sudah dijelaskan. Artinya banyak sekali ya Pak Anton, bahasan-bahasan ya, analisa-analisa ya dari para pakar terkait dengan keberadaan Fufufafa. Bukan keberadaan akunnya, tapi kontennya. Kontennya. Nah, dari hasil analisa-analisa itu kan mengarah bahwa Fufufafa adalah ketika sekarang diramaikan itu merupakan sebuah persoalan yang dinilai memang tidak proper, tidak patut gitu ya. Apalagi dikaitkan dengan si pemilik akun itu adalah Gibran Rakabuming Raka ya, gitu. Beberapa meyakini itu, kan. Nah, siapa Gibran Rakabuming Raka? Kenapa dipersoalkan? Ya karena dia sekarang sebagai wakil presiden gitu kan, posisi yang sangat vital ya, posisi yang sangat tinggi, posisi yang sangat berpengaruh. Artinya ketika ini tidak diselesaikan, pasti akan selalu menempel isu ini terkait dengan keberadaan wakil presiden kita. Jadi ketika kita kemarin menyaksikan ya beberapa tokoh berdialog dan melaporkan ya, bahkan menyampaikan aspirasinya agar ya persoalan ini dituntaskan, ini ya memang selayaknya direspon tepat dan cepat ya oleh para senator kita, oleh anggota-anggota di DPD di Senayan sana. Jika tidak ya terus gitu, ini akan terus menjadi pembicaraan, bola liar juga ya, akan menjadi bola liar gitu, yang akhirnya akan sangat berpengaruh terhadap kinerja lembaga presiden dan wakil presiden gitu, besar atau kecil lah ya, tapi akan sangat berpengaruh ini. Yang jadi pertanyaan, ketika isu Fufufafa ini menggelinding ya dan membesar dan menguat gitu kan, kok nama-nama atau tata nama ya, dalam hal ini Gibran Rakabuming Raka yang memang dikaitkan dengan persoalan akun Fufufafa dan kontennya ini cenderung diam ya. Ya mestinya memberikan statement, memberikan penjelasan ya, apapun itu statementnya gitu ya, bahwa sebelumnya pernah ada statement ya dari Menteri siapa Budi Aristiadi itu kan juga menjadi persoalan baru lagi ya. Kemudian ada statement juga bahwa bukan Gibran tapi itu Slamet, itu pun kemudian menjadi isu baru lagi ya, karena memang publik ya, terutama sekali para tokoh yang concern menganalisa persoalan ini, para pakar di bidangnya memang tidak terpuaskan. Artinya argumen, kemudian temuan-temuan, hasil analisa yang dihasilkan itu tidak mendapat respon yang seimbang itu dari para pihak ya, baik itu dari Gibrannya sendiri maupun dari Menkominfo waktu itu, dan sampai sekarang pun memang tidak ada jawaban atau tidak ada respon yang memuaskan publik gitu Pak Anton. Iya. Nah, pertanyaan lanjutan mungkin begini ya, Kang Nu ya. Sepenting itukah Fufufafa? Penting sekali. Penting sekali ya. Ya karena menyangkut figur kepala negara, wakil presiden kita. Ya karena itu tadi Pak Anton, seperti saya katakan, jawaban-jawaban atau klarifikasi yang disampaikan ya oleh kalangan istana waktu itu ya, ya memang tidak memuaskan publik dan memang tidak ada kemudian mengarah ke sebuah kesimpulan bersama. Diambangkan ya. Ya memang diambangkan akhirnya ya seperti inilah jadinya gitu, kemana-mana gitu ya. Tapi kita bersyukur lah ya, beberapa tokoh sudah menempuh jalur yang benar ya, yang benar menyampaikan aspirasinya ke DPD. Ya tinggal kita tunggu respon DPD seperti apa, dan apakah tokoh-tokoh itu yang
datang ke DPD juga akan melakukan hal yang sama ke Iya. DPR misalnya gitu kan, menyampaikan aspirasi yang sama. Kita tunggulah. Eh, apakah cukup ke DPD? Enggak juga sih sebenarnya ya. Ada kamar lain, yaitu kamar di DPR, DPR ya. itu untuk disampaikan, karena memang ya kita melihat meskipun ini terkesan apa ya, penting atau tidak penting di kasus Pupova, ya ini udah menjadi perbincangan ya, udah Ya. menjadi diskursus publik nih yang Betul. harus diklarifikasi gitu. Nah itu betul ya Kang Ulu. Jadi kan begini, pemerintah itu memiliki aparat yang memang setiap hari atau punya tugas untuk mengurus soal cyber. Itu kan sudah punya, Iya. ya kan? Dalam beberapa kejadian, dalam beberapa kasus, itu aparat ini bekerja cukup efektif. Misalnya akan mencari akun yang bermasalah, misalnya. Dalam beberapa hari itu dilakukan penelusuran, walaupun bersembunyi di mana itu orang pemilik akun, itu bisa diambil oleh Iya kan, pemerintah. sudah jadi paribahasanya jejak digital mah moal leungit. Nah, eta. Dan memang tidak akan hilang jejak digital itu ya, dan itu tinggal pembuktiannya, penelusurannya kan sudah ada mekanisme, sudah ada sistem, sudah ada tools dan sebagainya, itu sangat mudah sebenarnya dilaksanakan. Nah, itu yang pertanyaannya. Kenapa pada kasus-kasus yang lain itu begitu gampang untuk mengetahui atau diumumkanlah siapa pemilik akun itu, tapi untuk yang kasus ini sudah 2 bulan kalau tidak salah ya, waktu itu Menkom Info yang lalu pernah bilang bahwa akan kita buka siapa sebenarnya pemilik akun itu. Yang jelas bukan Gibran, begitu kata Budi Aristiadi. Iya. Tapi ini sudah mau 2 bulan belum terungkap juga nama itu. Berarti Iya. orang ini sakti menurut saya. Iya, sakti bener. Ya. Ya bisa nyumput di caang lah. Nah, Sakti banget kan kalau sakti seperti banget itu, ya. gitu. Nah, kayak gini lah Pak Tony ya. Kita sih berharap lah ya. Sekecil apapun ya, tidak strategis apapun, kalau ada anggapan seperti itu ya terkait dengan akun Fufuha ini kan sudah menjadi apa namanya ya, perbincangan ya di publik gitu. Iya. Tidak hanya publik yang biasa-biasa, tapi sudah merembet kemana-mana, bahkan menjadi apa namanya, menjadi muatan-muatan politik ya, Iya. dalam kepentingan-kepentingan tertentu. Artinya akan sangat aneh kalau misalnya pemerintah ya Menganggap angin lalu. menganggap angin lalu itu kan, ini akan ya satu saat ya akan kembali muncul gitu. Kayak saya sih harapnya gini, ada penjelasan ya dari para pihak nih ya. Para pihak itu pemerintah sekarang tentu saja ya, secara teknis kan lewat Kementerian Komunikasi dan Digital sekarang mah ya, yang baru itu. siapa? Mutia. Mutia Hafid gitu kan. Kemudian juga ada perangkat-perangkat lain ya di misalnya di APH, di aparat penegak hukum gitu kan. Kemudian secara politisnya mungkin siapalah ya yang mewakili suara Gibran misalnya. Kalaupun tidak langsung Gibrannya sendiri ya, karena bagaimanapun nama Gibran itu terus dikaitkan gitu kan, terus dikaitkan, artinya Gibran punya alasan kuat untuk memberi penjelasan langsung. Tapi kalaupun tidak, kan ada perangkat-perangkat itu, bisa lewat kementerian, bisa lewat aparat penegak hukum, atau bisa lewat saluran-saluran politik lainnya lah, yang kemudian bisa mengakhiri diskursus ini, bahwa ketika diakhiri itu ada risiko-risiko politik, kemudian atau apapun, ada risiko-risiko apapun, ya harus siap juga dihadapi gitu. Jangan kemudian menimbulkan persoalan-persoalan baru, apalagi persoalan-persoalan lama yang tidak pernah terselesaikan. Gitu Pak. Dengan satu catatan lagi nih ya, kita bicara fakta saja. Tokoh-tokoh sudah berdialog ya secara resmi dengan parlemen, menyampaikan beberapa dokumen ya, hasil analisa dan sebagainya. Dokumen sudah diserahkan, respon dari para senator yang menerima para tokoh itu juga sudah kita ketahui, sudah diterima. Nah, tinggal mau diapakan nih aspirasi itu oleh DPD. Nah, jangan sampai DPD pun kemudian memanfaatkan momentum ini untuk menaikkan daya tawarnya pada hal-hal yang tidak patut juga, misalnya gitu kan. Nah, DPD yang selama ini kita kenal
fungsinya memang tidak optimal, coba nih momentum ini dimanfaatkan. Betul. Ya, manfaatkan momentum ini dengan proper ya, dengan baik gitu, untuk mengelola aspirasi yang kemarin itu terkait FUFAFA itu, koordinasikan dengan instansi atau pihak-pihak lain sehingga DPD punya posisi ya yang bagus untuk memberikan penjelasan. Juga mungkin buka komunikasi dengan mitranya ya, dengan DPR gitu kan, terkait persoalan ini bahaslah, karena sekecil apapun ini persoalan sudah balik lagi ya, sudah menjadi wacana wacana publik itu yang tidak bisa ini bisa dibiarkan. mengganggu ya, bisa mengganggu kalau nggak dituntaskan kan. Iya. Secara kondisi di masyarakat gitu ya, secara psikologis itu akan terus menjadi gangguan. Ya masa sih ya Panton, masalah sekecil ini gitu kan dibiarkan, apalagi masalah-masalah yang besar gitu kan. Saya jadi teringat gini, Kang Nu ya. Kang Ridwan Kamil beberapa waktu yang lalu kan pernah minta maaf juga persoalan jejak digital itu. Iya. Waktu itu kan ada yang memposting kembali kicauan beliau tentang Jakarta waktu itu. Iya, Kan? iya. Beliau mengakui secara gentle bahwa itu memang cuitan dia pada masa lalu dan dia minta maaf. Selesai sebetulnya. Iya, ini kan anggaplah ya apa yang menjadi hasil analisa itu, dan kita percaya lah ya mereka menganalisa dengan disiplin ilmunya kan itu terjadi di periode lama gitu kan? 2014-an kesini lah. 2014 ketika misalnya si pemilik akun FUFAFA memang punya kepentingannya seperti itu gitu kan. Nah, apakah kepentingan itu akan terus dibawa sampai sekarang? Tentu saja kan dinamikanya pasti berubah. Ya tinggal dideklar saja gitu ya, dideklar aja secara jantan gitu bahwa kenapa konten FUFAFA dulu seperti ini, karena alasannya A, B, C, D, pasti ada argumen lah pasti ada, kalau orangnya sehat ya pasti ada argumen gitu. Nah, kalau orangnya sehat, sehat saya bilang sehat tuh dalam artian dia gentle ya, dia ingat. Kalau tidak gentle tidak sehat. Iya, dia ingat apa yang dulu pernah dia lakukan gitu kan. Nah, tinggal dia diberi penjelasan lah. Iya. Minta maaf lah kalau salah gitu ya, gampangnya. Iya, kalau salah ya minta maaf lah. Dan biasanya orang Indonesia mah ada dua karakter yang biasanya menjadi ciri khas. Pertama pemaaf dan kedua pelupa. Nah, itu biasanya. Jadi kalau sudah minta maaf, kadang-kadang sudah melupakan gitu. Ya, mudah-mudahan lah. Ya karena sekali lagi nih persoalan akun FUFAFA bagaimanapun juga ya selesaikanlah secepatnya gitu. Bahwa sekarang kenapa belum clear, misalnya belum clean, karena ada beberapa tahapan yang harus diperhitungkan ya, risiko-risikonya ya pastilah ya temannya. Dan ini memang sudah kental ke politik, udah mengarah-arah ke sana ya. Segera siapkan sepanjang penjelasannya clear ya, jujur gitu kan. Ya insya Allah lah ya. Tadi teh Panton dah urang mah pemaaf. Ya. Mau dimaafkan, kalau dilupakan ya nggak tahu lah ya. Iya. Gitu. Walau alamnya. Walau alam. Dan kalau itu memang benar Gibran yang memiliki akun itu kemudian meminta maaf kepada Pak Prabowo, saya pikir Pak Prabowo juga orangnya legowo gitu. Ya sepanjang penjelasannya masuk akal gitu ya. Gitu. Karena punten gitunya abi mah kapungkur dan masih kena anom gitu kan. Emosional gitu kan, tidak terkontrol gitu kan. Tidak terkontrol. Menuju emosional tidak terkontrol gitu. Ya itulah gitu kan, apalagi kan sekarang udah menjadi pasangan ya. Pak Prabowo presiden, Gibran wakil presiden, ya kan ini udah membuka ruang dialog yang bisa sangat bisa sangat intens lah gitu. Atau mungkin namanya juga manusia ya. Kalau mengakui misalnya itu jelas secara teknologi segala macam itu terbukti, mungkin ada rasa malu. Ya sampai kapan dia bisa menanggung rasa malu itu kan? Enggak? Iya sih. Kan harus diakhiri meureun, Pak. Ya,
harus Iya, diakhiri ku penjelasan yang clear gitu. Kalau dia mengakui berarti dulu yang disebut-sebut pemilik akun itu bernama Slamet gugur. Emang ada nama selamat ya? Ya, pernah disebut-sebut kan Oh bahwa gitu. pemiliknya itu adalah Slamet. Berarti itu Slamet ini berarti yang waktu itu juga pernah ke bulan dengan Iya, astronaut itu, dengan Neil Neil Armstrong. Armstrong, karena Iya, disebut bahwa Neil Armstrong sampai ke bulan dengan dengan selamat. selamat. Berarti Ya orang yang itu, sama orang ya, yang sama. selamat. Oke, sebelum kita ngaco ke sana kemari ya, ini soal fufu apa memang menarik dan kita tidak punya alasan untuk menuduh siapa-siapa ya. Kita mah hanya mengikuti pendapat-pendapat orang pinter pada bidangnya. Tinggal seperti tadi dibilang oleh Kang Nunu, selesaikanlah ini dengan gentle. Hadapilah risiko yang muncul dari pengakuan ini. Begitu Kang Nunu? Iya lah. Oke. Kalau begitu kita akhiri aja obrolan ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.